Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini bisa kembali belajar bersama-sama untuk menggali rahasia-rahasia surat Al-Fatihah. Ya, menyelami rahasia surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah belajar tentang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah pelajari dan kita sudah ambil beberapa fawaidnya, faedah-faedahnya tentang beberapa rahasia yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Kita ulangi sedikit dan kita tambahkan. Jadi kalau kita pengen sukses dunia akhirat, maka kita harus bisa mengawali semua kegiatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, dalam arti merendahkan diri dan mohon pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil berkah dari namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul meletakkan diri di bawah. Ada jangan lupa secara zahir kita juga harus mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim untuk segala hal yang baik yang akan kita mulai, karena apapun kebaikannya kalau tidak diawali dengan bismillah maka dicabut keberkahannya, seperti yang disampaikan dalam beberapa hadis. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala hal yang dalam melakukannya perlu proses berpikir. Ya, bukan dengan refleks. Ya. Beda kalau refleks. Misalnya ada orang dilempar, dia refleks menghindar. Maka di situ dia tidak akan sempat mengucapkan bismillah. Tetapi kalau untuk segala hal yang dzibal artinya ada proses berpikir. Misalnya mau ambil benda ini, mau ambil benda ini ada proses, lihat benda dulu, baru tangannya bergerak. Maka saat itulah dikatakan ada proses berpikir. Segala hal yang dimulai dengan proses berpikir dan itu baik, maka hendaknya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau tidak, keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah nggak ada berkahnya, maka perbuatan itu sebesar apapun, sehebat apapun tidak ada artinya. Karena itulah kita disuruh mengucapkan bismillah di awal. Ya, penting sekali. Kadang ada orang buat perusahaan, ada orang beli rumah, ada orang makan, orang minum, orang berhubungan dengan pasangannya, dia lupa tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau udah ingat dan tobat, meniru apa yang dilakukan oleh sahabat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu untuk makan. Nah, kalau untuk yang lain bagaimana? Kita niatkan yang serupa untuk semua kegiatan kita yang kita lupa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku dimanapun antum berada, itu sekilas tentang basmalah. Kita lanjut pada ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu artinya segala puji. Ya, alhamdu artinya segala puji. Jadi apapun pujian, bentuknya seperti apapun pujian, lillah, hanya untuk Allah, miliknya Allah, hanya untuk Allah dan miliknya Allah. Apapun bentuknya pujian. Jadi pujian kepada siapapun dan pujian kepada apapun, pada hakikatnya pujian itu miliknya Allah, dan sebetulnya yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semuanya adalah miliknya Allah dan semua adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk keindahan, segala perbuatan kebaikan, semuanya itu sifatnya nisbi. Hanya disandarkan, hanya dititipkan, hanya dipinjamkan, hanya disematkan, hanya diberikan sementara, hanya diberikan sementara. Jadi kalau ada pemandangan yang indah, ya, pemandangan itu indah karena dititipi keindahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pria yang tampan, wanita yang cantik, ketampanan dan kecantikan itu Allah yang berikan dan sifatnya
sementara. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang berbuat baik, kebaikan itu siapa yang berikan taufik? Yang berikan taufik, kekuatan, petunjuk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hakikatnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang pantas dipuji, ya tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain Allah, sifatnya adalah sementara dan itu titipan dan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita diberi Allah keindahan, diberi Allah kekayaan, diberi Allah kedudukan, diberi Allah kemegahan, diberi Allah kecantikan, diberi Allah kenikmatan, kemudian ada yang memuji-muji kita. Ya, oh kamu tampan, oh kamu bagus, oh kamu baik, oh kamu luar biasa. Kemudian kita tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan kena dampaknya. Kita akan kena efeknya. Seperti yang disebutkan, ada penyakit namanya al-ain, penyakit mata. Ya, penyakit karena seseorang dipandang oleh mata, dipuji oleh hati. Kalau ada yang dipuji, ya, maka yang dipuji itu bisa kena penyakit jika dia tidak mengembalikan pujiannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diajarkan kalau seseorang memuji kita, ya seorang mengalu-alukan kita, seseorang memuja-muja kita dengan pujian yang luar biasa, kamu hebat, kamu, maka kita ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, itu kehendaknya Allah. Allah yang menghendaki saya seperti ini, la quwata illa billah. Hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha kuat. Kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak terkena dampak negatif dari pujian orang lain. Kemudian kalau ada orang yang muji kita, ya, maka kita harus ingat bahwasannya pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu kita juga harus bersyukur ya kepada Allah atas pujian-pujian orang. Kenapa? Karena kita sadar dalam diri kita ini banyak sekali keburukan, banyak sekali kekurangan, ya banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita yang tidak dilihat oleh orang itu. Sehingga orang itu hanya melihat baiknya kita saja, ya melihat indahnya kita saja. Maka kita harus mengucapkan alhamdulillah, segala puji syukur, terima kasih ya Allah telah menutup aib-aibku dan menampakkan hal-hal yang baik kepada manusia sehingga mereka tidak melihat keburukanku. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah Engkau telah tutup aib kami. Nah, ucapan pujian seseorang itu harus membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang dipuji kemudian dia lupa diri, dia nggak ingat kalau itu miliknya Allah Ta'ala, kemudian dia jadi berbangga hati, itulah yang dikatakan pujian yang mematahkan punggung. Artinya pujian itu menghancurkan seseorang. Orang kalau dipuji-puji, maka punggungnya itu patah, dalam arti dia hancur. Kenapa hancur? Karena dia menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi ta'ajub, ya dia menjadi berbangga di diri, maka itu menghancurkan dirinya. Beda dengan seorang mukmin seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya seorang mukmin jika dipuji, iman itu jadi tumbuh dalam hatinya. Ya, dalam hatinya tumbuh iman kalau dia dipuji. Kenapa? Karena begitu dia dipuji, dia ingat yang ngasih kebaikan itu Allah. Yang menggerakkan orang untuk muji adalah Allah. Dia jadi bersemangat untuk berbuat baik lagi. Dia tahu kekurangannya banyak ditutup sama Allah. Dia pun berterima kasih kepada Allah. Sehingga pujian tidak membuat dia sombong, tapi dia semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dia semakin introspeksi diri, semakin mawas diri, dia semakin berupaya memperbaiki dirinya. Kalau ya orang itu beriman. Tapi kalau nggak beriman, dipuji-puji semakin menjadi-jadi keburukannya. Makanya kita dalam memuji pun kita disuruh melihat. Kira-kira ini kalau dipuji jadi sombong atau jadi baik. Nah kalau dipuji jadi sombong maka jangan dipuji. Kalau dipuji jadi baik maka pujilah ya agar dia bersemangat. Nah pujian ini miliknya Allah Ta'ala, diingatkan dalam Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pujian itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu yang ada. Misalnya kalau kita melihat contoh yang sederhana. Ada lukisan yang sangat bagus. Ya, ini lukisannya bagus banget. Lukisannya luar biasa. Pertanyaan saya, yang bagus lukisannya atau yang hebat yang melukis? Yang bagus lukisannya atau yang hebat yang melukis? Yang hebat yang
melukis. Jadi kalau ada orang memuji, ini lukisannya bagus banget. Berarti orang itu lagi memuji siapa? Lagi memuji yang melukis. Meskipun tidak disebutkan namanya. Oh ini pelukisnya hebat. Enggak, dia cuma ngomong, ini lukisannya luar biasa. Sebetulnya dia lagi memuji yang melukis. Ketika seseorang itu mengatakan, wah ini gedung bagus banget, cakep banget, megah banget. Sebetulnya dia lagi muji bangunannya atau yang membangun. Ya, kehebatannya yang membangun, meskipun tidak disebutkan yang membangun, tidak disebutkan, tapi sudah masuk dalam hal tersebut. Maka ketika kita memuji orang-orang yang soleh, ya, memuji orang-orang yang baik dengan kalimat, wah kamu berakhlak mulia, ya kamu ini dermawan dan lain sebagainya, sejatinya kita lagi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang melukis kebaikan tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membangun kebaikan tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Ta'ala yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Yang tidak berterima kasih pada orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau ada orang berbuat baik, ya kita terima kasih. Ya termasuk ada orang yang berakhlak, ya kita terima kasih dengan memujinya. Kamu baik, kamu sudah banyak bantu orang. Ini semua pujian itu sebetulnya lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian dengan apa? Pujian dengan lisan. Ya, pujian dengan ucapan. Nah, memuji-muji Allah ini adalah ibadah. Kadang ada orang mengira, oh ibadah itu dengan rukuk, dengan sujud. Ya, dengan rukuk, dengan sujud. Ibadah itu puasa. Dari mulai waktu sahur sampai adzan maghrib. Ya, dari mulai subuh sampai maghrib. Puasa. Ibadah itu adalah tawaf di Ka'bah, sa'i, Safa, Marwah. Ibadah itu dengan mendermakan harta yang besar. Tapi ketika ada orang duduk memuji-muji Allah, dianggap ibadah apa itu? Misal ada orang duduk cuman mengucapkan Alhamdulillah ya Karim, Alhamdulillah ya Karim, Alhamdulillah ya Karim. Dianggap dia tidak ibadah yang hebat. Dianggap dia tidak ibadah yang besar. Pandangan semacam ini salah. Ya, pandangan semacam ini salah. Karena kalau kita lihat dalam kebiasaannya para raja, ya, para raja atau orang-orang yang punya kemuliaan, orang-orang yang punya kedudukan, itu datang satu orang, kerjanya cuma muji dia dengan syair-syairnya. Ya, muji dia dengan syair-syairnya. Orang ini pulang dikasih hadiah mobil. Sementara karyawannya kerja selama 1 bulan, 1 tahun, uangnya nggak cukup buat beli mobil. Orang ini datang sebentar, muji, dikasih mobil. Ternyata pujian itu bisa menggerakkan yang dipuji untuk kemudian berbuat yang baik kepada yang memuji. Nah, kalau orang biasa, manusia biasa dengan dipuji, bisa dia merespon dengan melakukan kebaikan yang besar kepada yang memuji, maka Allah Ta'ala maha merespon. Kalau ada orang yang memuji-muji Allah Ta'ala, maka orang itu diberi Allah pahala yang luar biasa. Karena itu dikatakan zikir itu adalah ibadah yang pahalanya luar biasa. Karena segala macam bentuk zikir adalah salah satu perwujudan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dikatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang terbaik adalah muji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen harapannya terwujud, kalau pengen cita-citanya terkabul, maka jalan yang terbaik, doanya yang terbaik adalah dengan alhamdulillah. Memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hanya muji-muji Allah, maka Allah Ta'ala mengabulkan harapannya, mengabulkan keinginannya. Karena itu banyak, kalau ada orang punya hajat, diajari untuk memuji Allah lewat memuji Nabi Muhammad SAW. Karena muji Rasulullah SAW adalah bagian daripada memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah ciptaan Allah yang terbaik, ciptaan Allah yang terindah, ciptaan Allah yang termulia. Maka begitu kita memuji-muji Nabi Muhammad SAW, Allah penciptanya senang. Manusia ini lagi memuji aku yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita punya hajat, diajari untuk baca sholawat, ya, baca maulid, muji-muji Nabi Muhammad SAW. Itu bagian daripada memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian daripada afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang terbaik adalah mengucapkan alhamdulillah. Nah, ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada, ayat yang kedua ini mengajarkan kepada kita dalam kehidupan ini
kita kalau mengawalinya dengan bismillah, maka kita akan aktif beralhamdulillah. Jadi kalau kita ini hidupnya bismillah, maka akan aktif beralhamdulillah. Artinya apa? Kalau udah bismillah, nanti akan terus ingat nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala. Sehingga setiap saat dia alhamdulillah, alhamdulillah. Karena semua yang diawali dengan bismillah berkah. Nanti kalau berkah itu akan kelihatan, semua nikmat Allah kelihatan. Sementara Allah itu tidak pernah tidak berikan nikmat. Setiap detik ada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik nikmat yang disadari maupun nikmat yang tidak disadari. Sehingga ketika seorang udah bismillah, maka dia akan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus hidup dalam syukur. Makanya hidupnya bahagia. Kenapa bahagia? Karena bisa melihat nikmat. Orang yang susah itu karena apa tuh? Nggak bisa lihat nikmat. Nah, atau dia merasakan hanya mendapatkan sedikit nikmat. Dia menjadi susah. Jadi orang susah ketika dia tidak bisa melihat nikmat, kemudian dia hanya merasa mendapatkan sedikit nikmat, dia pun menjadi susah. Bayangkan jika seseorang melihat semua nikmat yang ada dalam dirinya dan bisa merasakan semua nikmat yang ada dalam dirinya. Kapan dia sempat susah? Tidak akan sempat susah. Setiap saat begitu mau susah, dia ingat nikmat. Mau susah, dia ingat nikmat. Susah datang, dia ingat nikmat. Sehingga terus dia merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Seperti misalnya ada orang yang punya rumah yang luasnya luar biasa dengan berbagai macam spot rumah. Di situ ada kolam renangnya, di situ ada lapangan golfnya, ya di situ ada halaman untuk berkudanya, kemudian di sana ada danau untuk memancingnya, kemudian ada tempat untuk futsalnya, macam-macam ya, rumah yang sangat luas. Kemudian di rumah itu ternyata ada sampah yang sangat banyak, barusan tiba, sampah sangat banyak. Sampah yang sangat banyak ini kan tidak enak ya, tidak enak. Tapi nggak akan buat susah. Begitu sampah datang, dia pergi ke lapangan golf. Ya, sampah datang, dia pergi ke danau, naik kapalnya dia mancing. Dia nggak akan melihat sampah itu sampai sampahnya dibersihkan dan disingkirkan. Nah, orang yang rajin bismillah akan alhamdulillah karena matanya akan bisa melihat semua nikmat Allah di sekitarnya. Sehingga setiap ada yang tidak enak, itu langsung mata akan mengajak lihat yang enak, lihat yang enak, lihat yang enak. Akhirnya hidupnya selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dalam alhamdulillah ini kita melihat ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini merupakan ucapan syukur yang terbaik. Maka kalau ada orang nazar mau bersyukur dengan kalimat yang terbaik, adalah kalimatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu yang Allah contohkan dalam Al-Quran. Seandainya tidak dicontohkan sama Allah, manusia itu tidak akan tahu cara berterima kasih kepada Allah. Manusia nggak akan tahu cara memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahnya ngajari, kalau mau terima kasih sama saya, ngomong begini loh. Nah, itu kalau orang yang ahli berbuat baik, kalau nggak diajari cara berterima kasih akan bingung dia. Seperti misalnya kita punya utang budi sama seorang. Kita tidak tahu caranya membalas budinya. Kita akan tanya gimana cara nyenengin dia ya. Gimana cara biar dia puas ya. Biar dia senang, caranya gimana. Saya ini punya utang budi. Caranya gimana? Akan cari cara. Nah, kita belum cari, udah diajari sama Allah Ta'ala. Dan sangat mudah, cukup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dijanjikan sama Allah Ta'ala, setiap nikmat yang disyukuri pasti ditambah. Ya, setiap nikmat yang disyukuri pasti ditambah. Berapa banyak orang tua yang lihat anaknya nggak pernah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah punya anak yang ganteng, yang cantik, yang soleh, solihah. Betapa banyak orang tua yang ketemu anaknya tiap hari nggak pernah mengucap alhamdulillah ya Allah dikasih anak. Berapa banyak orang tua yang melihat anaknya hidup tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Anaknya sehat tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Sehingga Allah akan mencabut nikmat punya anak tadi. Sehingga dia punya anak jadi merasa seperti nggak punya anak. Yang tampak anaknya tidak menyenangkan, anaknya menyebalkan, anaknya mengesalkan, dan lain sebagainya. Kenapa? Janjinya Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, ingat siksaku pedih. Makanya kalau ada orang tua merasa mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari anaknya, cek saja apakah sering mensyukuri anaknya. Ya, apakah sering mengucapkan terima kasih sama Allah sudah dikasih anak. Begitu pula pasangan hidup. Kalau ada pasangan hidup yang merasa nggak nyaman dengan pasangan hidupnya, apakah selama ini dia sudah mensyukuri punya pasangan hidup? Menatap wajahnya mengucap alhamdulillah, lihat dengan senang di hati mengucap alhamdulillah. Kalau belum, ya nanti dicabut tuh nikmat punya pasangan hidup. Punya seperti nggak punya. Punya rumah, punya meja, punya kursi, punya apapun.
Apakah kita sudah duduk dan mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, nikmatnya punya rumah semacam ini, Alhamdulillah, nikmatnya punya teman semacam ini. Semua yang kita ucapkan Alhamdulillah, ditambah nikmatnya sama Allah SWT, dan yang kita tidak mengucap Alhamdulillah, akan dicabut nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pengikat nikmat adalah ucapan Alhamdulillah dari dalam hati sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil Alamin, Allah yang maha mengurus. Jadi Rabb itu adalah yang maha mengurus. Rabbul Bait, yang ngurusin rumah. Itu namanya Rabbul Bait. Rabbul Alamin, yang mengurusi jagat raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah, segala puji buat kamu ya Allah, karena kamu telah mengurus jagat raya. Jagat raya ini kalau yang ngurus bukan Allah, hancur nih. Ya, Majlis Ar-Raudhah ini yang ngurus kita-kita ini, Masya Allah banyak kekurangan. Ya, banyak kekurangan. Kita-kita yang ngurus, sekian banyak orang, banyak kekurangan. Buang sampah, ya banyak nggak pada tempatnya. Lihat sampah, banyak yang mendiamkannya. Meskipun tahu, sampah harus diambil, ditaruh di tempat sampah. Ya, kapan matikan lampu harusnya tahu. Waktunya siang lampu dimatikan, tapi saat siang lihat lampu nyala, tetap kita diamkan. Banyak sekali hal-hal yang tidak benar kita lakukan sebagai manusia, lupa lalai. Bayangkan kalau manusia ditugasi untuk mengurus jagat raya, ya, mengatur perputaran bumi. Bumi berputar satu hari 24 jam. Manusia suruh mencet tombolnya itu. Nah, ini yang mencet tombol ketiduran, buminya berputarnya nambah. Bukan 24 jam jadi 27 jam, kiamat itu. Langsung kiamat. Tapi yang ngurus Allah sendiri, Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ngurus Allah sendiri, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak dapat nikmat, gak ada satu makhluk Allah yang gak dapat rezeki, gak ada satupun makhluk Allah yang tidak mendapatkan ya bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagat raya ini berjalan dengan aturannya Allah, manusia tinggal nikmati. Manusia nggak perlu muter buminya udah diputar sama Allah Ta'ala. Manusia nggak perlu muter mataharinya sudah diputar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak usah ngurus bergeraknya anginnya sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak usah mengatur ya bagaimana awan itu berkumpul kemudian turun hujan. Allah udah mengatur kapan hujan itu akan turun kepada manusia. Allah sudah mengumpulkannya. Kalau hujannya terlambat, Allah udah ngasih tahu caranya biar hujan nanti mau datang dengan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengatur segala-galanya. Makanya kita mengucapkan Alhamdulillah, Allah yang mengatur jagat raya ini ya. Allah mengedepankan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kalau kita lihat di jagat raya ini tanda-tanda kemahakuasaan Allah itu kental. Ya, Allah itu Maha Kuasa. Angin coba, angin itu digerakkan kencang sedikit menghancurkan. Air itu dijadikan sedikit bergelombang jadi tsunami menghancurkan. Ya, kemudian kalau kita lihat hujan, itu semua Allah dibekukan sedikit jadinya hujan batu, bukan hujan es. Jadinya hujan batu. Kalau tubuh manusia ini, ya, ini sel-sel semua Allah diledakkan gitu, hancur itu manusianya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat. Tapi Allah menunjukkan kebaikan-kebaikannya, bukan menunjukkan kekuasaannya, ya. Bukan menunjukkan pembalasannya, tapi menunjukkan kebaikan dan kebaikan. Maka kita disuruh bersyukur kepada Allah yang punya sifat semacam itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, saat seseorang itu rajin mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat, dan ketika dia dapat nikmat, dan dia mau duduk mengingat nikmat, nanti hasilnya, seperti disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 74, nanti ketika sampai di surganya Allah Ta'ala. Karena manusia ini kan melakukan perjalanan dari dunia menuju akhirat. Akhirnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sampai di surganya Allah Ta'ala, maka begitu pertama kali kaki itu masuk dalam surga, yang diucapkan adalah wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini surga kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki, maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi orang suka mengucapkan Alhamdulillah itu nanti kalau masuk surga, zikirnya, ucapan pertama kalinya begitu masuk Alhamdulillah, lega ya. Alhamdulillah.
Makanya kalau kita pengen ya sampai ke surga, ya zikir ini jadi zikir yang diandalkan. Doa ini doa yang diandalkan. Bukan doanya keluh kesah. Afdhalul doa itu syukur. Doa yang terbaik itu ya menampakkan terima kasih. Ya, sekarang banyak orang kalau berdoa keluh kesah. Ya boleh, tapi itu doa yang kurang maksimal. Ya, sama-sama mau minta duit. Ada doa keluh kesah, ada doa syukur. Ya. Ada orang butuh duit, contohnya saya butuh duit, ya, buat bayar hutang-hutang pembangunan yang besar, pelunasan tanah yang besar, yang harus dilunasi nanti di bulan Februari, dan tiap bulan kita harus mengangsur, dan tiap bulan minimal harus bayar 800 juta, belum lagi hutang material yang lebih dari 300 juta, butuh uang yang sangat banyak untuk mengelola majelis. Gimana caranya minta tapi nggak ngeluh, minta tapi syukur. Afdhalul doa, alhamdulillah. Doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, dari sekian banyak orang yang lain cari uang itu susah, Engkau beri aku uang ya Allah. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Ini kalau ditambah lebih senang lagi ya Allah. Nah, ini namanya syukur. Yang namanya syukur. Bisa enggak doa gitu? Tapi kebanyakan orang doanya gimana? Ya Allah, cari duit susah. Dapatnya cuma segini. Yang didapat tuh dicela itu, dapatnya cuma segini. Nah kalau kita rubah menjadi syukur, alhamdulillah ya Allah, ya dari sekian banyak orang, ya saya ini kok dikasih uang, dikasih kemudahan, nikmat, makasih ya Allah, ini bisa buat ini, bisa buat ini, bisa ini. Kalau ditambah ya Allah, bisa buat lebih banyak lagi ya Allah. Ya segini aja tuh bisa buat ini, buat ini, buat ini. Ini kalau ditambah ya Allah, bisa buat beli ini, beli ini, beli ini. Itu kalau malaikatnya dengar senang atau enggak senang? Senang. Ya contoh satu orang dikasih sama ayahnya uang 100.000. Yang satu lagi dikasih sama ayahnya uang 100.000 sama, dua anak, 100.000, 100.000. Yang satu ngomong, ayah ini 100.000 cuman bisa buat beli karak sama permen, tidak bisa buat beli apa-apa. Kurang ini, tidak bisa buat beli apa-apa. Yang satu ditanya, gimana kamu dengan uang 100.000? Alhamdulillah ini banyak banget ini. Banyak banget 100.000 bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini. Itu belum ngomong udah ditambahin sama bapaknya. Ya, apalagi ngomong, ini kalau ditambah ya bisa lebih banyak lagi beli-belinya ya. Ya kalau ditambah bisa lebih banyak lagi belinya. Nah, ini contoh doa dengan syukur. Nah, banyak orang berdoa nggak pakai syukur ya, doanya pakai sedih. Ya pakai sedih, bukan nggak boleh. Tapi kalau yang mau afdhal, yang paling utama, afdhalul doa, alhamdulillah. Doa dengan senang hati, dengan rasa syukur. Nah, makanya saya pengen di Majlis Ar-Raudhah ini, kita banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan munculkan doa-doa yang sifatnya syukur. Ya, doa-doa sifatnya syukur. Alhamdulillah, sudah banyak yang ikut andil. Ya, sehingga kita bisa terus membangun. Ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi yang ikut andil. Sehingga kita bisa lebih banyak lagi memberikan manfaat. Untuk semua yang saya ikut andil, saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Sekian kajian menyelami rahasia Al-Fatihah episode yang kedua tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Kita menjadi orang yang sukanya bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, dan hidup tanpa keluh kesah. Jazakumullah khairan. Wa'alafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.